Kenapa Yesus mau datang ke dunia? Ini pertanyaan yang penting untuk diketahui, ya. Mengapa Yesus datang ke dunia? Karena dia sangat mengasihi manusia, itu maka dia datang ke dunia. Bukan seperti pencuri, mengapa dia masuk rumah orang lain? Karena dia ingin mencuri, kan begitu. Itu kalau pencuri. Tapi Yesus kenapa dia datang ke dunia? Karena dia mengasihi manusia. Nah, maka Yesus mengasihi manusia karena manusia itu telah berlumpur-lumpur dosa. Itu makanya dia mengasihi manusia. Dia sangat tertarik kepada manusia. Padahal manusia mengecewakan dia. Tapi lucu memang Tuhan, dia tertarik kepada orang yang menghina dia. Yesus mengasihi orang yang membenci dia. Yesus mengasihi orang yang melawan dia. Inilah cinta ataupun kasih seperti itulah yang diberikan Yesus kepada manusia. Ya, apakah kalian bisa mengasihi orang yang selalu membenci kalian? Bisa? Bisakah kita mengasihi orang yang selalu mencaci maki kita? Bisakah kita mencintai orang yang mencuri uang kita? Kalau 1000 mungkin iya. Tapi kalau seandainya kalian mau besok berangkat ujian harus bawa uang 1 juta, dan kalau tidak bawa uang 1 juta tidak bisa ujian dan pasti tidak lulus. Ini sudah kelulusan. Ternyata pas pagi-pagi mau kalian berangkat, uang itu sudah dicuri orang dan pencurinya kalian tahu, dan gara-gara dia kalian tidak ujian dan tidak lulus. Bisakah mengasihi dia? Itu sesuatu yang tidak mudah. Kalau Yesus bukan hanya mencintai orang yang berbuat seperti itu kepadanya, tapi dia mencintai orang yang telah memukul kepalanya. Dia mencintai orang yang telah meludahi dia. Dia mencintai orang yang menutup matanya. Hai Yesus, coba terangkan siapa aku yang memukul kepalamu? Dia kan raja, dia kan penguasa, dia kan kekal, tapi itu diperbuat kepada dia. Kasih seperti itulah yang diberikan Yesus kepada manusia. Bisakah kita mengasihi orang yang membunuh kita? Jangankan dulu kita. Bisakah kita mengasihi orang yang membunuh bapak kita? Bisakah kita mengasihi orang yang membunuh ibu kita? Yang membunuh anjing kita saja susah itu. Berapalah harga anjing? Ini dia mengasihi orang yang membunuh dia, yang mempermalukan dia, menelanjangi dia, dan menyalibkan dia. Kasih seperti itulah yang diberikan Yesus kepada kita. Dan kasih itu pun diberikan seperti itu tulus. Tulus itu ya. Manusia bisa berkata aku mengasihi engkau, tapi dalam hatinya matilah kau, matilah kau, matilah kau. Kapalah kau mati? Matilah kau, matilah kau. Belum berapalah dia mati ini ya. Kenapa bisa begitu ada di hati? Karena kita sakit hati kepada orang seperti itu. Maka kasih kita itu pura-pura. Tapi Yesus tidak. Kasihnya itu sangat tulus kepada kita. Walaupun kita ini sangat membenci dia dulunya ya, dulunya. Nah, tapi berbahagialah mereka yang dikasihi dan berubah. Amin. Coba perhatikan kalimat saya. Banyak orang yang dikasihi Yesus tapi tidak berubah.
Banyak orang yang sudah dijamah Yesus, tapi tidak berubah. Banyak orang yang disembuhkan Yesus kan, berubah ke hatinya? Tidak. 10 orang sakit kusta disembuhkan Yesus, dijamah Yesus. Berapa yang berubah? 1. Ya. Kalian kan nggak disembuhkan kan? Bukan kalian penyakit kusta disembuhkan, ataupun mungkin nanti kalau sakit disembuhkan. Tapi disembuhkan atau tidak disembuhkan, kalau kita sudah dijamah oleh Roh Kudus, kita harus berubah. Karena kasih Yesus itu besar, dan kasih itulah yang mengubah kita. Kalau kita sadar kita dikasihi sebagai orang-orang yang berdosa yang seharusnya dihukum mati dan dibuang ke neraka. Tapi begitu banyak orang sudah dijamah, disembuhkan, diberkati, tidak ada perubahan, ya, tidak ada perubahan. Tapi aku percaya seberapapun kita ini yang hadir ya, milikilah perubahan itu, karena Tuhan sangat mempedulikan dan sangat menghargai orang yang berusaha berubah di dalam Kristus, dan orang itu akan Tuhan perhitungkan. Amin. Pasti Tuhan perhitungkan kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Dia. Kalian mengasihi Tuhan kan? Amin ya. Ada seorang bapak, anaknya masih kecil. Lalu bapaknya ini bawa roti. Bawa roti. Lalu dia bilang, "Ucok," namanya Ucok kira-kira ya, "Ucok, apa kau mengasihi Bapa?" Lalu apa kata Ucok? "Iya, aku mengasihi Bapa." Tapi yang ditengoknya oleh-oleh yang dibawa roti. "Ucok, apakah kau cinta sama Bapa?" Katanya, "Iya, Ucok cinta sama Bapa." Tapi tengok aku, kata bapaknya. Nggak mau dia menengok. Dia tengok roti di tangannya. Lalu dikasih bapaknya itu sama dia. Nah, lalu ditanya lagi, "Ucok, apakah kau mengasihi Bapa?" "Iya, kalau begitu mintalah roti itu." Nggak dikasih. Nggak dikasih roti itu. Kalau mengasihi Bapa, kalau mengasihi Tuhan, apa yang diminta kan harus dikasih. Iya kan? Itu kalau mengasihi. Coba kalian ini, Tuhan berkata, "Apa kau mengasihiku?" Iya. Tapi tidak mau kita memberi kepada Tuhan. Itu bukan mengasihi. Contohnya waktulah ibadah dulu ya. Jangan dulu uang. Kalian kan belum cari uang kan? Kalian minta persembahan kepada Bapak kan? Mau kasih apa ya? Nanti kalau sudah diberkati, lalu Tuhan tanya, "Hei, maju, apakah kau mengasihi aku?" "Hei Cornelius, hei Filipus, apakah kau mengasihi aku?" Lalu kita bilang, "Iya." Kalau begitu, aku minta yang kau punya. Enggak usah semua, sedikit saja. Kita kasih apa enggak? Bukti mengasihi, rela memberi. Amin. Rela memberi. Walaupun berat rasanya memberi itu, kita harus memberi kepada Tuhan. Kalau kalian ya waktu ibadah, waktu doa. Jangan kalau sudah di rumah, di kamar, HP terus, main game terus ya. Coba hitung, kalian di rumah itu paling banyak waktu kalian ngapain? Kalau kerja mungkin masih bagus ya. Waktu santai begitu, game terus ya. Pernah nggak lihat Alkitab? Pernah nggak berdoa menyembah Tuhan? Nah, ini bukti mengasihi. Kalau kita mengasihi seorang perempuan atau laki-laki, maka kita ingin selalu dekat dengan dia. Jangan bilang aku mengasihimu, bilang sama pacar, tapi enggak ada jadwal jumpa 1 bulan, padahal dekat. Itu bukan cinta, ya, bukan sayang. Orang yang mengasihi Tuhan adalah mereka yang selalu ingin dekat dengan Tuhan. Amin. Itu kasih. Coba ada orang sudah suami istri,
Jarang dia jumpa. Jarang sekali, sebulan pun sekali coba jumpa. Kalau sudah suami istri satu rumah, bersama terus, itu mengasihi. Ini kita bilang mengasihi Tuhan. Bersama Tuhan malas. Cinta apa itu? Cinta palsu kali ya. Ya orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan berkata, kita bersatu, bersekutu. Jadi kita bersama dengan Tuhan, ingin memperdalam hubungan dengan Tuhan, terus bersatu. Ada anak Tuhan, katanya anak Tuhan, gereja pun nggak pernah. Itu karena Tuhan, anak setan itu, ya, anak setan. Nah, ya, saya nggak panjang firman Tuhannya, sedikit saja. Jadi, kalau mengikut Tuhan, kita harus merelakan semua yang kita suka untuk meninggalkannya dan memiliki satu kesukaan lebih dari yang lain. Kita suka kepada Yesus. Amin. Kalian suka uang ya? Pasti ya. Suka sama pacar, kalau sudah punya pacar pasti ya? Pasti. Tapi kalian harus lebih suka pada Tuhan. Amin. Kalau sudah berbicara tentang Tuhan, jadwal semua harus dipending, stop. Aku mau berikan waktu untuk Tuhan yang terbaik. Serius kan? Mengikut Tuhan. Begitu saudara dikasih Tuhan ya. Kita harus punya waktu dengan Tuhan dan menolak semua yang mengganggu waktu dengan Tuhan. Seorang pendeta dari Korea yang anggota jemaat itu lebih dari 500 juta. Dia itu tinggal di kota ibu kota negaranya, itu presiden yang telepon, ya kan? Dia masuk kamar doa, lalu ada asistennya di situ menunggu telepon. Dulu masih telepon, belum ada HP. Jadi ini presiden yang telepon, kring kring kring, nah, diangkat asisten ini. Halo, saya ini presiden Korea Selatan. Saya mau berbicara dengan pendeta katanya. Lalu asistennya berkata, katanya tadi dia tidak bisa diganggu sebelum dia keluar dari kamar doa. Lalu marah presiden itu, saya ini presiden, saya mau bicara dengan pendetamu. Tapi asisten berkata tidak bisa. Nah, benar-benar tidak bisa. Itu berharganya waktu bagi hamba Tuhan itu. Mahal sekali. Siapa yang telepon? Presiden. Penting nggak itu? Penting. Tapi bagi dia jauh lebih penting bersekutu dengan Tuhan daripada bersekutu dengan seorang presiden. Amin. Itu makanya Tuhan percayakan kepada dia. Waktu dia meninggal, jemaat yang dia pimpin 800.000 orang. Hebat enggak? Bukan cuma hebat, udah ngeri kurasa. Mau gereja sebesar apa didirikan? Sebesar itu. Nah, saudara, hubungan dengan Tuhan harus dijaga. Siapa yang menjaga hubungannya dengan Tuhan, dia akan dipercaya Tuhan. Amin. Amin.